Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Mutiara Syifa dari kelas 11 TKJ 2. Kali ini kita akan membahas tentang static routing. Awal-awal kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini sudah ada router dan dua buah PC. Routing itu adalah menghubungkan network yang berbeda. Untuk menghubungkan network yang berbeda, kita memerlukan yang namanya router. Oke, di sini kita akan menggunakan IP-nya. Di PC1 IP-nya yaitu 10.10.10.10/24 dan di PC2 yaitu 20.20.20.20/24. Lalu kita setting IP-nya. Kita masuk pada desktop lalu IP configuration. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.10 lalu masukkan subnet masknya 255.255.0. Teman-teman tahu kan, untuk router itu kita membutuhkan yang namanya gateway agar bisa saling terhubung ke network yang berbeda. Dalam hal ini kita akan menggunakan IP gateway-nya adalah 10.1. Itu untuk di FA00. Sedangkan untuk FA01-nya itu kita akan menggunakan IP gateway-nya 20.1. Kita masukkan gateway-nya di PC1 lalu lakukan hal yang sama pada PC satunya. Oke, selesai. Kita langsung konfigurasi di routernya. Kita ke tab CLI lalu kita ketik no saja, lalu masuk ke mode privilege, lalu ke mode global configuration. Teman-teman bisa dilihat ya, di sini masih pada merah. Nah, ini perlu dikonfigurasi no shutdown. Artinya dinyalakan. Oke, kita langsung saja ketik interface FA00 lalu no shutdown. Dan ini sudah up, artinya sudah menyala. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya yaitu 10.1 lalu subnet masknya. Oke, sudah selesai. Itu untuk konfigurasi di FA00. Selanjutnya kita akan konfigurasi di FA01. Kita exit lalu ketik interface FA01 lalu no shutdown. Lalu kita ketik IP address 20.1 lalu subnet masknya lalu exit. Kali ini kita akan tes ping pada dua PC ini apakah bisa saling terhubung atau tidak. Oke, kita coba pengujiannya. Kita buka PC1 lalu ke desktop lalu ke command prompt lalu ketik ping 20.20.20.20 lalu enter. Untuk awal-awal ini akan gagal ya, lalu untuk selanjutnya itu akan berhasil. Dan teman-teman bisa dilihat di sini TTL yang artinya berhasil. Itulah routing. Lalu selanjutnya saya akan membahas konsep routing. Untuk konsepnya misalnya di sini kita mempunyai PC1 dan PC2. PC1 ingin meng-ping ke PC2. Nah, PC1 akan bertanya ke router dan router akan menjawab. Di sini ada table routing. Cara melihatnya adalah do show IP route. Dan bisa dilihat sendiri bahwa di sini ada yang namanya table routing. Sebelumnya kan kita memasukkan konfigurasi IP address yang 10.1 lalu subnet masknya kita masukin, lalu di table routingnya ada 10.10.10.0/24 itu masuk pada VC Ethernet 0/0. Lalu kita juga konfigurasi FA01 dengan IP 20.1 dengan subnet masknya /24, maka di sini juga sudah ada table routingnya. Lalu dari router akan mengirimkan ke PC2, lalu PC2 akan mereplay ke PC1, lalu akan bertanya lagi ke router apakah tahu IP 10.10.10.10/24. Dan router menjawab bahwa IP 10.10 itu ada di VC Ethernet 0/0. Langsung dikirimkan ke PC1 dan seterusnya akan mengirimkan paket ping atau ACMP ataupun juga itu paket ARP. Dan itu adalah konsep routing. Kita coba lihat lagi di table routingnya. Di sini ada yang namanya C. Nah, C ini adalah connected. Artinya bahwa IP yang di sini adalah berhasil dan untuk L itu adalah lokal. Jadi IP gateway-nya itu adalah lokal. Dan itu adalah konsep routing. Kali ini kita akan membuat topologi router. Dan di sini saya sudah membuat topologi routernya terdiri dari dua router dan dua PC yang saling terhubung
dengan kabel. Setelah itu kita kasih IP-nya di PC1, IP-nya 192.168.1.10 slice 24, di PC2 IP-nya 192.168.2.10 slice 24. Di gig 0 slice 0 atau EVA02 IP-nya yaitu 192.168.1.1 slice 24. Lalu di gig 0 slice 1 atau EVA01 IP-nya 192.168.2.1 slice 24. Untuk di gig 0 slice 1 atau gig 0 slice 0 atau bisa kita sebut juga EVA01 dan EVA02 membutuhkan IP. Begitu ya teman-teman untuk pembagian IP-nya. Di sini kita tidak akan membahas dulu static routingnya. Di sini kita akan konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja masukkan IP-nya. Kita ke router 1, lalu ketik 0 saja, lalu masuk ke mode privilege, lalu ke mode global konfigurasi, lalu kita ketik interface range gig 0 slice 0 1 no shutdown, lalu exit, lalu di show IP interface brief. Dan bisa dilihat di sini bahwa gig 0 slice 0 sudah up dan gig 0 slice 1 itu masih down karena gig 0 slice 0 pada router 2 itu masih belum disetting no shutdown. Oke, kita langsung saja konfigurasi IP-nya. Kita ketik interface gig 0 slice 0, lalu IP address 192.168.1.1, lalu masukkan subnet mask-nya, lalu exit. Lalu kita ketik gig 0 slice 0, IP address 10.10.10.1, lalu subnet mask-nya, lalu exit, lalu do show IP root. Dan bisa dilihat bahwa untuk EVA00 sudah connect dan untuk EVA01 belum connect. Karena di sini juga belum disetting di router keduanya ya. Oke, di sini kita sudah buat IP-nya. Kita coba config di PC1 IP-nya. Kita ke PC1 lalu desktop lalu IP configuration. Di IP address kita ketik 192.168.1.10. Lalu subnet mask-nya yaitu slice 24. Lalu default gateway-nya yaitu masukkan IP yang di gig 0 slice 0 yaitu 192.168.1.1. Dan oke, sudah selesai. Kita coba konfigurasi di router kedua. Kita ketik 0 lalu masuk ke mode privilege lalu ke global configuration, lalu kita ketik interface range gig 0 slice 0 1 lalu no shutdown. Dan teman-teman bisa dilihat bahwa sekarang sudah aktif. Lalu exit, lalu kita ketik interface gig 0 slice 0, IP address 10.10.10.2, lalu subnet mask-nya, lalu enter. Itu untuk yang di 0 slice 0. Oke, kita langsung saja ketik interface gig 0 slice 1, IP address 192.168.2.1, lalu subnet mask. Lalu kita exit. Kita coba lihat do show IP root. Dan bisa dilihat sekarang untuk gig 0 slice 1 sudah connect dan untuk yang di 10.10 juga sudah connect. Oke, sekarang kita coba untuk PC1 melakukan ping pada PC kedua. Apakah bisa? Kita coba lihat, kita ke PC1 lalu ke command prompt. Di sini kita akan ketikkan ping 192.168.2.10. Lalu enter. Dan teman-teman bisa dilihat bahwa tulisannya adalah destination host unlockable. Kenapa? Kita akan coba analisis. Di PC1 source-nya adalah 192.168.1.10. Lalu di sini ada yang namanya destination atau tujuannya. Di sini PC1 atau source-nya akan mengirimkan apa tujuannya kepada PC2, yaitu destination-nya adalah 192.168.2.10. Artinya bahwa titik 10 ingin mengirimkan paket ping pada 2.10. Berarti di sini PC1 akan menanyakan pada router dan router di sini akan melihat tabel routingnya. Kita pencet router 1 lalu ketik do show IP route. Dan bisa dilihat di sini tidak ada IP 2.10. Teman-teman bisa lihat di sini adanya 10.10.10 dan 192.168.1.0 tidak ada yang
192.168.2.0 atau 2.10. Begitupun sebaliknya. Misalkan PC2 ingin mengirimkan paket ke PC1 yaitu untuk source-nya 2.10, lalu untuk destination-nya 1.10. Misalkan PC2 bertanya pada router 2, saya ingin mengirimkan paket pada 1.10, router 2 di sini akan melihat di tabel routing-nya. Kita ke router 2 lalu do show IP route. Dan bisa dilihat di sini tidak ada 1.10, adanya juga 10.10.10 dan 2.0. Tidak ada yang 1.0 atau 1.10. Nah, untuk bisa melakukan komunikasi antara PC1 dan PC2, itu kita membutuhkan yang namanya adalah static routing. Static routing ini memberitahu router bahwa untuk mengirimkan paket 2.0 itu harus melewati jalur mana saja. Begitupun sebaliknya. Misalkan PC2 ingin mengirimkan paket pada 1.10, ini ngasih tahu pada router untuk jalurnya lewat mana. Itu adalah static routing. Oke, kita langsung saja melakukan konfigurasi static routingnya. Kita langsung saja pada router 1, lalu IP route, ketikkan IP tujuannya yaitu di sini pada router 1 artinya bahwa PC1 1.0 ingin mengirimkan paket ke 2.0.10, artinya tujuannya adalah 192.168.2.0. Lalu masukkan subnet masknya. Setelah itu kita akan masukkan IP gateway-nya atau IP jalurnya lewat mana. Artinya di sini kita akan masukkan IP yang ke 10.10.10.2. Jadi pada router di sini harus melewati jalur sini ingin mengirimkan paket pada 2.10 ini. Oke, kita coba masukkan 10.10.10.2 lalu enter. Sudah selesai, lalu kita coba lihat do show IP route. Dan teman-teman bisa dilihat di sini ada yang statik. S ini artinya adalah statis, artinya IP ini atau jalur ini kita buat manual. Ini untuk di router pertama. Oke, sekarang kita coba konfigurasi pada router kedua. Masuk pada router 2 lalu masuk ke global configuration, lalu kita ketik IP route 192.168.1.0, lalu subnet masknya, lalu kita ketik 10.10.10.1, lalu enter. Lalu kita ketik do show IP route dan bisa dilihat di sini ada yang static. Sekarang kita sudah ada 1.0-nya melewati jalur 10.10.10.1. Artinya kita sudah selesai melakukan static routing. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengujian pada PC1. Sekarang kita akan mencoba melakukan pengujiannya. Kita ke PC1 lalu ke command prompt. Sekarang kita coba mengirimkan paket ping ke PC2. Kita ketik ping 192.168.2.10. Nah, untuk awal-awal itu akan timeout dan seterusnya akan berhasil. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi static routingnya. Oke, kita coba jabarkan dulu ya. Sama seperti sebelumnya, misalkan di sini untuk source-nya yaitu 192.168.3.10. Untuk destination-nya adalah 192.168.1.10 dan 192.168.2.10. Karena di sini PC3 ingin coba komunikasi dengan PC2 dan PC1, artinya tujuannya adalah ada dua, yaitu PC2 dengan IP 2.10 dan juga PC1 dengan IP 1.10. Oke, kita langsung saja konfigurasi static routingnya. Kita masuk pada router 3 lalu ketik IP route 192.168.2.0. Lalu kita ketik subnet masknya dan untuk melewatinya itu adalah 20.20.20.20.1. Lalu enter. Lalu kita setting di router kedua, kita ketik exit lalu IP route 192.168.3.0, lalu subnet masknya, lalu 20.20.20.2, lalu enter. Sekarang bisa untuk komunikasi. Lalu di router 3 kita ketik interface gig 0/1, lalu IP address 192.168.3.1, lalu subnet masknya.
lalu exit, lalu kita ketik interface gig 0 slice 0, IP address 20.20.20.2, lalu subnet masknya. Lalu kita ke router 2, kita ketik interface gig 0 slice 2, lalu IP address 20.20.20.1, lalu subnet masknya. Exit, lalu interface gig 0 slice 1, lalu IP address 192.168.2.1, lalu subnet masknya. Dan sekarang bisa untuk komunikasi, kita coba di PC 3, lalu ke command prompt, lalu ketik ping 192.168.2.10. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang sudah berhasil ya untuk ke PC 2. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi static routing di VLAN. Namun, kita tidak akan langsung mencoba konfigurasi static routingnya. Kali ini kita akan mencoba menambahkan atau meng-setup topologi di VLAN-nya. Di sini saya sudah membuat topologinya. Di sini ada satu switch dan 4 buah PC. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Nanti di switch ini akan membuat yang namanya VLAN, yaitu kita bikin saja VLAN 10 dan VLAN 20. Kita masuk ke switchnya, lalu ke mode privilege, lalu ke mode global configuration, lalu ketik VLAN 20, name VLAN 20, exit, lalu VLAN 10, lalu name VLAN 10, lalu exit. Lalu kita langsung saja konfigurasi IP-nya. Kita ketik interface range EVA 0/2 sampai 3, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu exit. Lalu kita ketik interface range EVA 04 sampai 5, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20, lalu exit. Selanjutnya kita akan setting IP-nya, kita bikin sub interface ya teman-teman. Kita masuk ke router 3, lalu kita ketik interface gig 02.10, lalu encapsulation.1q 10. Artinya interface gig 02 ini akan masuk pada VLAN 10. Lalu IP address 172.168.1.1, lalu masukkan subnet masknya. Nah, ini akan menjadi IP gateway atau default gateway-nya. Lalu exit. Kita akan coba untuk VLAN 20. Kita ketik interface gig 0/2.20, lalu ketik encapsulation.1q 20, lalu IP address 172.168.2.1, lalu subnet masknya, lalu exit. Sudah selesai ya teman-teman. Lalu kita coba lihat do show IP interface brief, dan bisa dilihat sekarang semua statusnya sudah up dan di sini sudah dibikin sub interface-nya. Oke, kita langsung coba saja konfigurasi IP-nya. Di sini saya sudah konfigurasi IP-nya di masing-masing PC-nya. Teman-teman bisa dilihat di sini PC 0 dengan IP segini, lalu di PC 4 dengan IP segini, lalu di PC 5 dengan IP-nya adalah ini, lalu PC 6 IP-nya adalah ini. Selanjutnya kita akan mencoba komunikasi dari antar PC. Kita coba mengirim paket dari PC 0 ke PC 5. Awal-awal memang pilot, kita coba lagi. Nah, sudah sukses. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.